Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan 37. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya menjadi lembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak. Dan Anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya itu tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Selamat pagi Ibu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali kita diingatkan dengan penyalaan satu batang lilin dari 4 yang ada. Kita memasuki Minggu Advent, penantian. Sekaligus kalau di dalam liturgi tahun gerejawi, hari ini adalah tahun baru liturgi kita. Dimulai dengan penyalaan satu lilin dengan masa penantian. Temanya kali ini adalah menanti dalam pengharapan dan penyerahan diri. Saudara-saudara, orang mengatakan sebenarnya pekerjaan paling menjengkelkan itu adalah
menunggu, menanti. Saya percaya kita semua yang ada di sini pasti pernah menanti, menunggu. Ada banyak hal yang kita nantikan. Mungkin mulai antrian, udah langsung tuh BPJS. Mau ke dokter, antrinya panjang. Katanya harus ngambil nomornya itu jam berapa Pak Yakub? Pagi-pagi buta katanya. Sudah nyampe juga, sudah panjang sekali. Kita berharap cemas, nantinya menanti menunggu itu juga sudah lama. Apalagi nanti kalau terjadi apa yang dikatakan dokter, kita nggak tahu. Ada sebuah pengharapan tetapi ada sebuah kecemasan juga di sana. Bagi seorang ibu, seorang pasangan muda mungkin menanti kehadiran seorang anak, pasti juga harap-harap cemas. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, kita harus menanti, menunggu. Demikian pula dalam kehidupan orang percaya. Kita diajar untuk menanti. Kita dididik untuk setia dalam penantian itu. Sebab ada banyak sekali godaan. Ada banyak sekali orang yang melihat bahwa masa-masa ini mungkin waktunya sudah terjadi. Saudara-saudara, dikaitkan dengan iman percaya seringkali juga dihubungkan dengan kejadian-kejadian alam, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini. Yang dengan segera orang kemudian menyimpulkan, jangan-jangan waktunya sudah segera akan datang. Saya mengamati perang Rusia dan Ukraina. Saudara-saudara, ini ketika akan meletus perang ini, banyak sekali pengamat yang memprediksi ini akan awal dari perang dunia ketiga. Perang terus berkecamuk sampai hari ini belum reda. Perang yang lebih dahsyat muncul lagi antara Hamas dan Israel. Saudara-saudara, ini menyeret banyak negara terlibat di dalamnya. Perang yang terakhir ini digadang-gadang dapat memicu bencana kemanusiaan yang maha dahsyat, yang berujung pada penggunaan senjata pemusnah massal, nuklir dan sejenisnya. Tetapi tidak, ini kan menyeret negara-negara lain yang punya koleksi rudal nuklir ini. Kita bayangkan satu rudal saja akan bisa menghancurkan satu kota atau satu pulau. Kalau satu negara punya ratusan senjata itu dan digunakan, apa yang terjadi? Mudah ditebak, kiamat. Perang ini menguras emosi dan spiritual. Mengapa? Ya mau tidak mau orang akan mengaitkannya dengan keterhubungan akar sejarah historis peradaban agama samawi di sana. Ada kelompok-kelompok yang begitu yakin bahwa kekuatan-kekuatan yang sedang berperang ini mewakili agama, mewakili ujungnya Tuhannya. Siapa yang menang nantinya dalam perang, Tuhannya itu yang lebih besar, lebih kuat, perkasa, lebih hebat. Kalau yang kalah, Tuhannya di bawah. Pemahaman seperti ini adalah sebenarnya pemahaman yang primitif.
Pemahaman yang dulu dalam perjanjian lama itu sudah terjadi, yang sudah usang. Bukan itu. Ketika Israel berperang bersama atau menghadapi lawan-lawannya, entah Filistin, entah Amalek, entah bangsa manapun, mereka meyakini bahwa Tuhannya perkasa. Tapi ketika kalah, apakah Tuhannya juga tidak perkasa? Tidak dipahami demikian. Beberapa kali Israel ditaklukkan, dibuang ke Babel, dikuasai Persia, diinjak-injak Asyur, dan seterusnya. Bukan Tuhannya tidak perkasa. Ada kalanya Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk mendidik, untuk menghukum umatnya. Saudara-saudara, ada kelompok yang begitu yakin bahwa inilah sebenarnya permulaan akhir zaman yang sesungguhnya. Tanda itu begitu kuat. Israel akan menang, akan naik podium, menang dalam peperangan, dan nantinya bait suci yang dulu dibangun oleh Salomo itu akan didirikan kembali di Yerusalem. Itulah impian banyak orang Yahudi khususnya. Ketika itu terjadi, Israel dipulihkan, semua yang terserak ke berbagai negara, belahan dunia, ujung-ujung bumi, akan dikumpulkan, ditarik kembali. Disitulah akan terjadi permulaan akhir zaman. Inilah yang kemudian dipakai tanda, dan orang kemudian segera mendukung, mensupport bahwa Israel memang harus menang, bait Allah harus segera didirikan, tanda-tanda itu segera akan digenapi. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, akhir zaman atau kiamat ini menjadi tema yang seksi. Tema ini menyita perhatian dan energi yang luar biasa. Bukan hanya pada umat perjanjian baru. Akarnya sudah jauh ada pada peradaban perjanjian lama. Yang disebut dengan pengharapan mesianik. Ketika umat menderita, sengsara, teraniaya, mereka merindukan sosok yang akan datang itu. Yang akan memulihkan keadaan. Yang akan membawa kemenangan demi kemenangan. Dan penderitaan itu akan segera diakhiri, diganti dengan kemuliaan. Saudara-saudara, dengan keyakinan itu, ada yang sungguh-sungguh berharap. Umumnya mereka yang sedang menderita ini. Kapan segera terjadi? Atau kalau memungkinkan, Sang Mesias ini bisa dipercepat. Namun tidak sedikit juga yang mengabaikannya. Itu kan masa lalu juga sudah terjadi. Bencana alam yang begitu dahsyat juga sudah terjadi. Mulai dari zaman Nuh, era modern, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang begitu dahsyat luar biasa. Meletusnya Gunung Tambora, meletusnya Gunung Toba, Krakatau, dan seterusnya, yang mengubah wajah dunia ini. Bukankah itu semua lebih dahsyat? Jadi ya sudah, kita jalani aja hidup ini biasa-biasa saja. Kelompok ini adalah kelompok orang yang sedang nyaman, sedang menikmati kekuasaan, kemewahan dunia ini. Buat apa? Repot-repot menyiapkan, menyambut akhir zaman ini. Saudara-saudara, akhir zaman adalah tema yang diimani sekaligus juga mengandung teka-teki. Mengapa? Diimani oleh karena sebuah keyakinan
bahwa dunia ini cepat atau lambat akan berakhir. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Namun menjadi teka-teki oleh karena kapan waktunya, bila mana itu terjadi, tidak seorang pun tahu. Bahkan Yesus menegaskan, anak pun dirinya tidak. Malaikat-malaikat di surga pun tidak. Ini hanya misteri rahasia Allah sendiri. Sehingga banyak orang terseret untuk memahami ajaran-ajaran tertentu, spekulasi untuk menduga-duga, mencocok-cocokkan sebuah peristiwa alam atau konflik manusia ini. Oh, kalau Israel sudah menang nanti Bait Allah didirikan, segera akan akhir zaman. Kalau bangsa satu bangkit melawan bangsa lain, konflik terjadi, perang dahsyat, ini tanda akhir zaman. Kalau bencana, tsunami, air bah dan seterusnya, bumi tidak terkendali, itu tanda-tandanya. Seperti yang dicatatkan dalam kitab suci. Banyak orang terjebak pada dugaan-dugaan spekulasi ini. Ketimbang hidup dalam penantian seperti yang dihimbau oleh teks kitab suci. Oleh Tuhan Yesus sendiri. Orang lebih tergoda melihat tanda-tanda yang kayak begitu. Ketimbang pesan intinya. Pesan intinya kan harus berjaga-jaga, jangan engkau tertidur ketika Tuhanmu itu datang. Akibatnya orang segera merasa perlu melakukan ini dan itu ketika melihat tanda-tanda. Tanda-tanda yang tampaknya di depan mata mereka. Padahal hidup beriman seharusnya dilandasi pada kasih Allah. Tanda kita mengasihi Allah adalah kita mendengar suaranya. Memahami, memegang pesannya itu. Ini sama. Kalau Anda mencintai orang lain, suami mencintai istrinya, orang tua mengasihi anaknya, anak mencintai orang tuanya. Salah satu buktinya itu adalah dengar. Mendengar, menyimak, dan memegangnya. Saudara-saudara, sehingga penantian akan datangnya hari Tuhan itu ditaruh pada frame, pada kerangka merindukan. Merindukan kedatangannya itu. Bukan diwarnai oleh ketakutan, oleh pesimisme. Ini sama seperti seorang kekasih yang merindukan akan datangnya sang pacar, sang kekasih itu. Ia akan berdandan bersolek dengan sedemikian rupa. Dalam penantian itu bukan kepenatan tetapi sesuatu yang begitu mengeluarkan sukacita buat dirinya. Ini juga sama ketika sepasang suami istri yang akan menantikan lahirnya seorang anak. Dia akan mempersiapkan begitu rupa. Dengan sukacita. Dengan gembira. Kegembiraan dan sukacita akan terjadi pada seorang murid yang sudah mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Tetapi ini mimpi buruk bagi mereka yang mengabaikan tugas-tugas tanggung jawabnya. Kita ingat, dulu waktu kita sekolah, kalau ibu bapak guru kita memberikan tugas dan kita mengerjakannya dengan baik, lalu kita yakin bahwa apa yang kita kerjakan ini benar, sesuai dengan teori, ajaran dari ibu bapak guru itu, kita menantikan besok dia akan datang, besok dia akan mengecek setiap pekerjaan dan aku akan gembira.
Beda kalau kita tidak mengerjakannya. Kalau kita melalaikannya, kita diliputi oleh cemas dan takut. Bahkan dalam doa-doa kita, mudah-mudahan Bapak Guru itu sakit, enggak datang, supaya saya bebas. Kenapa? Karena saya belum mengerjakan tugas. Hal yang berlaku juga ketika kita bekerja. Kita ditugasi, diberikan target-target tertentu. Kalau kita tidak mengerjakannya leha-leha, kita berharap bos itu jangan datang deh kalau bisa. Cerewet. Kita ngomongnya cerewet, bawel, dan seterusnya. Padahal masalahnya ada di diri kita. Saudara-saudara, berbeda dengan orang yang begitu setia dengan tugas-tugasnya. Inilah gambaran yang kalau saya cermati terjadi dalam apa yang diungkapkan Yesaya 64 itu. Dalam kitab Yesaya itu digambarkan ada ketakutan yang luar biasa. Ketika Tuhan akan datang, hari Tuhan itu datang. Ada penghukuman yang mengerikan. Saudara-saudara, dicatat di sana, engkau ini murka sebab kami berdosa. Yesaya 64 ayat 5b. Sebaliknya Allah akan menyambut mereka yang berbuat benar dan yang selalu mengingat jalan yang ditunjukkan. Saudara-saudara, mereka akan menanti-nantikannya. Lalu orang-orang ini akan mengatakan, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kami ini tanah liat. Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Inilah menantikan dia dalam pengharapan dan penyerahan diri. Bahwa kita mengerjakan segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan dengan baik. Tapi kita menyerahkan juga diri kita. Bentuklah sesuai dengan kehendak sesukamu. Saudara-saudara, dalam bahasa Yunani, kedatangan Tuhan itu disebut parousia. Parousia bagi orang percaya bukan hal yang menakutkan. Meski sebelum kedatangan itu, Yesus mengatakan ditandai dengan pelbagai peristiwa dahsyat, mengerikan. Kedatangannya itu tidak ada yang dapat menduganya. Apakah Tuhan akan datang tengah malam, larut malam, atau pagi-pagi buta? Saatnya sama sekali tidak dapat diduga. Maka ajakan untuk waspada dan berjaga-jaga ini adalah hal yang logis. Ketimbang pesimis dan takut dan mencari tanda-tanda itu. Berjaga-jaga seperti apa? Saudara-saudara, sikap waspada dan berjaga-jaga dalam konteks Injil Markus 13 ini mempunyai pelbagai dimensi. Bukan hanya mengacu pada sikap tidak peduli dan terlena karena menganggap saat kedatangan itu masih lama, bukan begitu? Tetapi juga jangan terbius oleh kabar angin yang berhembus. Berita-berita bahwa tanda-tanda itu sudah terpenuhi. Dan saatnya sudah tiba di sini atau di situ. Bukan begitu. Kabar semu spekulan ini dari dulu sampai sekarang sudah dan akan terus ada. Maka Yesus memperingatkan. Parousia Tuhan di akhir zaman, kedatangannya kembali di akhir zaman ini pasti terjadi. Rentetan peristiwa yang Yesus sampaikan juga sudah banyak yang terjadi. Demikian juga momen kedatangan Tuhan yang lebih dekat. Sudah terjadi. Ada banyak saudara-saudara kita, orang tua kita yang kita kasihi, kita cintai, sudah mengakhiri kehidupannya dipanggil Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat inilah kita harus senantiasa waspada. Akhir zaman nanti, akhir dunia ini pasti tiba. Tapi yang paling dekat juga adalah akhir hidup kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita.
Lalu waspada dengan cara apa? Saudara-saudara, waspada dengan bertanggung jawab menurut saya. Itulah kata yang paling tepat. Bertanggung jawab mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dengan motivasi aku mencintai, mengasihi Tuhan, bukan karena terpaksa. Bertanggung jawab itu contohnya bagaimana? Saudara-saudara, bertanggung jawab itu adalah bukan berarti saya mengatakan besok akan lebih baik. Besok harus lebih baik. Bukan itu. Tetapi ia akan mengatakan, saya dengan pertolongan Tuhan bertekad membuat hari esok jauh lebih baik. Saya akan mengerjakan, oke, kalau hari ini saya gagal, saya melakukan dosa ini dan itu, tapi besok saya bertekad akan berbuat dan harus berbuat. Bukan hanya sekedar mimpi besar bahwa kita akan lebih baik, tapi saya akan mengerjakannya. Mau mengerjakannya dengan baik. Saya kira itulah tugas dan tanggung jawab dalam berjaga-jaga. Saya mengajak kita semua, mari kita berjaga-jaga dengan bertanggung jawab. Antara lain mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sediakan buat kita dengan gembira, dengan sukacita, bukan diwarnai ketakutan. Gembira bersukacita seperti kita bersolek, mempersiapkan kedatangan kekasih kita. Tuhan adalah kekasih di atas segala kekasih yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus menolong memberkati kita. Amin.